Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan perusahaan JJH Beauty pada aplikasi komputer akuntansi yaitu ABSS Premier versi 20. Pertama-tama, di sini kita akan memilih menu Create karena kita akan membuat data perusahaan baru, lalu kita klik Next. Dan di bagian Company Information kita isi company name-nya yaitu JJH Beauty. Kemudian alamatnya yaitu Jalan Lebak Bulus, nomor 14, Jakarta Selatan. Kemudian kita isi juga nomor teleponnya. Lalu fax number-nya. Dan yang terakhir alamat emailnya. Setelah itu kita klik Next. Dan di bagian Accounting Information, di current financier-nya itu 2020. Kemudian number of accounting periods-nya itu 13. Dan di conversion mode-nya itu kita ubah ke Januari. Lalu kita klik Next. Kemudian Next lagi. Kita pilih yang atas, yang pertama. Dan di bagian account list itu kita pilih industry classification-nya itu retail. Dan type of business-nya itu bridal shop. Kemudian kita klik Next. Apabila kita ingin mengganti penyimpanan terhadap aplikasi ABSS tersebut, kita tinggal klik Change. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita pilih. Setelah kita memilih tempat untuk menyimpan dokumen tersebut, kita klik Next. Kemudian kita akan memilih Command Center. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan preference, yaitu dengan cara pilih Setup, kemudian Preference, dan kemudian di bagian tab System ini kita akan men-checklist yang Ideal in Multiple Currencies. Lalu di sini kita akan klik OK. Lalu kita pilih bagian tab Windows. Kita akan meng-unchecklist automatically check spelling in text fields before recording transactions. Lalu selanjutnya kita akan memilih tab Sales. Kita akan men-checklist Warn for Duplicate. Masih di bagian Sales, kita akan mengklik Terms, yaitu di payment is due-nya kita akan mengganti sebagai in given of days. Terus discount days-nya kita ubah menjadi 10. Di balance due days-nya menjadi 30. Dan discount for early payment-nya 2%. Kemudian kita akan mengklik OK. Kita akan berpindah kepada tab Purchase. Kita akan men-checklist Warn for Duplicate Purchase Order. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat mata uang. Kita klik Place, kemudian kita pilih Currencies, dan di sini kita akan menghapus mata uang yang tidak diperlukan.
Setelah kita menghapus beberapa mata uang yang tidak diperlukan, selanjutnya akan menyisakan dua mata uang, yaitu Singapura Dollar dan United States Dollar lokal. Dan di sini kita akan membuat mata uang rupiah dengan cara mengklik bagian United States Dollar itu, terus edit, kemudian kita currency code-nya kita ubah menjadi IDR, currency name-nya menjadi rupiah, dan currency simbolnya itu menjadi Rp. Lalu kita ubah menjadi parentis. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat mata uang USD, yaitu dengan cara mengklik New, terus mengisi currency code-nya itu dengan USD, kemudian currency name-nya yaitu United States Dollar, di currency simbolnya itu kita akan membuat exchange rate-nya kita ubah menjadi 14.122 perak, dan currency simbolnya kita akan merubah menjadi US dollar. Selanjutnya kita akan klik OK. Selanjutnya kita akan mengedit akun mata uang Singapura Dollars dengan cara klik Singapura Dollars, kemudian klik edit, dan di bagian exchange rate-nya itu kita akan ubah menjadi 10.431. Kemudian kita klik OK. Setelah kita melakukan pembuatan mata uang, kita akan membuatan pengaturan data akun. Pertama-tama kita akan memilih pada tab account, terus kita akan memilih akun list. Di sini kita akan pertama-tama kita di sini akan menghapus akun yang tidak diperlukan, yaitu payroll check akun, di mana langkahnya yaitu dengan mengklik double klik payroll akun check account, terus kita klik kanan, kemudian kita pilih yang delete account. Lalu selanjutnya kita akan mengedit beberapa akun, sebagai contoh yaitu Cikwe akun. Kita akan mengubahnya menjadi cash IDR. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya lakukan langkah seperti yang tadi untuk mengubah beberapa akun. Selanjutnya kita akan membuat beberapa akun tambahan dengan cara klik juga akun, terus kita pilih akun list,
Kemudian kita klik new. Di account number kita isi sesuai dengan tabel yang sudah ada di project kami. Sebagai contoh yaitu membuat cash USD. Klik akun numbernya itu kita isi dengan 12120, kemudian akun name-nya itu kita menjadi cash USD, kemudian kita pilih details, dan di bagian currency-nya itu kita pilih yang United States Dollar atau USD. Dan kemudian di sini kita akan klik OK. Setelah itu kita akan diperlihatkan yaitu currency exchange account dengan nomor akun 12121 yaitu cash USD exchange. Kemudian lakukan langkah selanjutnya untuk menambahkan akun seperti yang sudah dicontohkan. Selanjutnya kita akan membuat link account, yaitu dengan cara klik list, terus memilih currencies. Sini kita akan membuat yang rupiah terlebih dahulu, yaitu dengan klik rupiah terus edit, dan kita akan ke tab receivable account. Di sini kita akan menceklis semuanya, kemudian kita akan memasukkan beberapa akun seperti yang ada di video. Setelah itu kita pilih tab payable account. Kita juga akan meng-checklist. Selanjutnya kita akan mengedit juga Singapura Dollar. Receivable akunnya kita klik, kita checklist semuanya, dan juga payable account-nya. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita akan memilih yang selanjutnya yaitu United States Dollar atau USD. Kita klik juga receivable accounts-nya, kita checklist semuanya, dan di bagian payable accounts-nya juga kita checklist. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat data pajak yaitu dengan cara klik list, terus pilih text code, kemudian kita akan mengedit yang bagian VAT, terus kita edit, kita klik edit. Kemudian di bagian text code-nya itu kita ubah menjadi PPN. Dan di description-nya itu kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya kita menjadi 10%. Setelah itu kita klik OK dan kita klik close. Selanjutnya di sini kita akan membuat data job, yaitu dengan cara klik list, kemudian kita pilih yang jobs, kemudian kita akan membuat data jobs yaitu klik new. Di bagian job number-nya itu kita klik huruf J, dan di bagian job name-nya itu yaitu jasa. Setelah itu kita klik OK. Dan membuat yang kedua dengan klik new, terus job number-nya itu P,
dan job name-nya itu menjadi produk. Selanjutnya kita akan klik OK. Kemudian kita di sini akan membuat akun kategori, yaitu dengan cara klik list, terus kita pilih yang kategori. Setelah itu kita klik new. Di kategori ID-nya itu kita akan kasih huruf O. Di kategori name-nya itu kita ketik overseas. Selanjutnya kita klik OK. Dan yang kedua kita klik new lagi, terus kategori ID-nya L, dan kategori name-nya itu menjadi lokal. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik close. Kemudian kita akan membuat price level, yaitu dengan cara klik list. Kemudian kita pilih custom list and file names, dan kemudian kita pilih yang price level. Di sini kita pilih yang A-nya itu sebagai IDR, terus yang price level B-nya itu kita ubah menjadi USD, dan price level C-nya itu menjadi SGD atau Singapura Dollar. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita di sini akan membuat data pelanggan atau customer, terus supplier, dan juga karyawan. Yaitu dengan cara kita pilih card file, terus kemudian kita pilih card list. Kemudian di sini kita akan klik new. Card type-nya sudah benar, yaitu customer. Terus kemudian di bagian namanya itu yaitu kita tulis Hype Corporation. Kemudian card ID-nya yaitu PE001. Kemudian kita akan mengisi alamatnya. Kemudian juga kita isi bagian city-nya dan country-nya. Lalu kita juga akan mengisi nomor teleponnya. Lalu kita pilih selling details. Kita klik yang item price level itu menjadi IDR, dan teksturnya itu menjadi pajak tambah nilai. Kemudian kita klik OK. Lalu kita akan membuat data supplier, yaitu sama dengan cara klik new. Terus kemudian di bagian card type-nya itu kita ubah menjadi supplier. Dan di sini kita akan memasukkan nama suppliernya, yaitu PT Makmur Jaya, dengan card type-nya, card ID-nya itu SU001. Lalu kita isi alamatnya. Kemudian juga kita nanti akan mengisi city dan country-nya.
Lalu kita akan mengisi nomor teleponnya. Kemudian kita pilih buying details dan kita purchase layoutnya itu kita upload default. Dan di bagian text code-nya itu kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Dan kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat beberapa supplier lagi dengan langkah yang sama seperti yang tadi kita menginput PT Makmur Jaya. Kemudian nanti setelah selesai semuanya, di sini akan menampilkan supplier-suppliernya, yaitu ada CV Ivan Gunawan, PT Makmur Jaya, dan Novita Berkah. Dan kita di sini akan membuat employee atau karyawan dengan cara klik new, terus kemudian kita akan pilih, terus kita di sini card type-nya kita sebagai employee, dan di name-nya itu Galaxy, dan di card ID-nya itu KA001. Lalu di sini kita akan mengisi alamatnya. Lalu kita akan mengisi CP-nya dan juga nanti kita akan mengisi country-nya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi nomor teleponnya. Selanjutnya kita akan klik OK. Kemudian kita akan menambahkan lagi, yaitu dengan nama Aldebaran, dengan card ID-nya yaitu KA002. Dan juga kita akan memasukkan alamat, city, kemudian country, dan nanti yang terakhir kita juga akan memasukkan nomor teleponnya. Selanjutnya kita kemudian langsung klik OK. Berikut tampilan employee yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ABSS. Terima kasih, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Langkah pertama yaitu pilih setup, lalu pilih balance, lalu pilih account opening balance. Di sini sudah ada akun yang sudah dibuatkan pada sebelumnya, diisikan nominal yang sudah ada tertera pada soal. Untuk akun pertama di sini diisikan nominal senilai 1.550.000.000. Untuk akun selanjutnya yaitu diisi minus ya, senilai 518.750.000 rupiah. Lalu untuk akun selanjutnya yaitu diisikan senilai 450 juta rupiah. Untuk selanjutnya lagi diisikan senilai minus 306.250.000 rupiah. Untuk case IDR-nya juga diisikan senilai 57.289.700 rupiah. Di sini ada cash USD, diisikan nominal, lalu pilih calculate now. Ini di sini akan otomatis mengisi ya. Lalu klik OK. Nah, di sini langsung terisi otomatis ya. Langkah selanjutnya juga sama, diisikan nominal, lalu calculate now, lalu klik OK. Seperti ada pada layar di sini.
Oke, pastikan saldo 0 ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada pencatatan saldo piutang. Langkah pertama yaitu ke setup, lalu balance, langsung pilih customer balance ya. Di sini diisikan customer name-nya yaitu JYP Entertainment, lalu diisikan invoice-nya. Di sini ada invoice 02. Oke, isikan tanggal pada tanggal 30 Desember 2019 dan diisikan juga untuk total include-nya yaitu sebesar 7 juta rupiah. Oke, untuk text code-nya yaitu diganti di samping PPN ada panah. Bisa diklik panah tersebut, nanti akan muncul tab pilihan seperti yang ada di layar, lalu pilih NT atau non taxable. Setelah itu use text code, lalu record. Nah, langsung di sini add cell. Untuk customer name-nya, untuk yang kedua itu ada Hype Corporation. Untuk invoice-nya yaitu di sini ada invoice 3. Untuk tanggalnya, maaf tadi invoice 1 maksudnya. Untuk tanggal diisikan tanggal 27 Desember 2019. Nah, untuk totalnya diisikan senilai 20.500.000 rupiah. Untuk tax code-nya dipilih lagi seperti yang tadi, yaitu untuk pilihan NT atau non taxable ya. Habis itu use langsung record. Nah, setelah tampilan seperti ini, lalu klik OK. Untuk selanjutnya yaitu ada pencatatan saldo piutang, yaitu ke balance, langsung pilih supplier. Nah, di sini supplier name-nya dipilih saja. Untuk supplier yang pertama yaitu ada PT Makmur Jaya. Untuk nomor PO-nya di sini ada invoice 01. Untuk tanggalnya di sini ada tanggal 30 Desember 2019. Untuk totalnya ada 1 juta rupiah. Untuk PPN-nya diganti lagi sama seperti tadi yaitu NT ya. Lalu record, lalu klik OK. Di sini klik inventory ya guys. Lalu ke item list. Nah, untuk ini diisi ACS. Untuk namanya itu special steamer atau special steam. Untuk cost optionnya diganti sama seperti item numbernya yaitu ACS. Untuk aset dan income juga sama, kita pilih nama yang sesuai yang telah kita input, lalu klik selling details. Di sini best selling price-nya diisi senilai rupiah yang telah ditentukan yaitu 500.000 rupiah. Untuk senilai unitnya unit. Lalu setelah itu close. Sini untuk mengecek untuk menambahkan untuk special steam yaitu 14 fast steamer seperti yang ada di layar. Di sini ada adjust inventory yaitu memonya diisi ya, inventory opening balance. Lalu untuk unit cost-nya masing-masing diisi senilai rupiah yang telah ditentukan. Lalu setelah itu jika sudah selesai semua, maka klik OK.
lalu record. Oke, selanjutnya yaitu klik menu purchase, lalu pilih enter purchase. Lalu suppliernya diisikan, yaitu di sini ada CV Ivan Gunawan. Maka setelah klik maka akan muncul seperti tampilan seperti di layar seperti ini. Untuk purchase-nya yaitu diganti ya menjadi FB 030101. Untuk tanggalnya juga kita isi yaitu pada tanggal 3 Januari 2020. Untuk termnya kita ganti, payment is due-nya kita ganti menjadi COD. Lalu setelah itu klik OK. Untuk layoutnya di sini kita ganti menjadi item. Untuk di sini bill-nya diisi. Di bill sama receipt-nya itu senilai 5. Lalu item number-nya yaitu AFS. Untuk description-nya otomatis menjadi page remark. Nah, untuk price-nya juga di sini kita kita isi senilai yang telah ditentukan. Untuk kategorinya kita pilih U. Setelah itu maka klik record. Untuk langkah selanjutnya yaitu pay bill. Lalu lakukan langkah seperti yang tadi. Suppliernya pilih CV Ivan Gunawan. Pastikan akunnya yaitu pilih bank USD. Lalu use. Lalu di sini kita isikan juga number check-nya yaitu BK03 0101. Untuk tanggalnya juga kita ganti, kita isi pada tanggal 3 Januari 2020. Untuk amount-nya diisi senilai 4.284 US dollar. Maka akan otomatis seperti di bawah. Setelah itu record. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik close. Untuk transaksinya yaitu di klik purchase yaitu enter purchase. Untuk suppliernya yaitu dipilih, lalu pilih PT Makmurjaya. Setelah itu ke layoutnya diganti jadi item. Klik OK. Lalu untuk termnya juga diganti. Klik term yang ada panah kanannya, yaitu payment is due-nya yaitu diganti jadi in a given of a day. Untuk diskonnya diisi juga senilai 10. Untuk balance due-nya, untuk balance due day-nya diisi 30. Dan untuk diskonnya diisi 2%. Lalu setelah itu klik OK. Lalu selanjutnya isi di kotak yang sudah tersedia di sini. Untuk bill diisi 7, receipt-nya diisi 7 juga. Untuk item number-nya diisi ASS. Untuk description-nya otomatis yaitu pulsasi Sonic. Untuk price-nya juga diisi senilai yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu jika maka akan otomatis terpilih. Di sini untuk teksnya pilih PPN. Nah, setelah tampilannya menjadi seperti ini, klik OK. Setelah itu maka record. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu di sini seperti sebelumnya enter purchase. Lalu isikan suppliernya. Supplier selanjutnya yaitu CV Ivan Gunawan.
Untuk layoutnya diganti sama hitam, lalu oke. Lalu termnya juga diganti. Untuk paymentnya di sini ada COD ya untuk CV Ivan Gunawan. Lalu klik OK. Untuk purchase-nya yaitu diganti juga, yaitu FB 05 FB 050101. Untuk date-nya juga diganti, yaitu pada tanggal 5 Januari 2020. Untuk bill-nya yaitu diganti sama -1, diisi -1. Untuk item number-nya yaitu AFS, maka akan otomatis terisi. Untuk select from list-nya yaitu diganti kategorinya jadi L ya. Setelah itu klik record. Untuk purchase-nya diklik, langsung di sini untuk mengeceknya yaitu di bagian return and debit. Untuk deposit to account-nya diganti menjadi bank USD. Lalu setelah itu ID-nya diganti, diisi dengan BKM 0001. Untuk tanggalnya juga diganti menjadi tanggal 5 Januari 2020. Setelah itu record. Untuk selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Tanggalnya diisi dulu. Tanggal 19, date from 1 Januari, waktunya tanggal 19 November 2020. Setelah sesuai debit sama kreditnya, maka setelah itu klik close. Setelah itu lanjut ke purchase, yaitu bagian pay bill dan suppliernya diisikan ya. Diisikan PT Makmujaya, maka akan otomatis muncul seperti di sini. Untuk akunnya diganti jadi Bank BCA. Untuk ceknya yaitu BK 1000101. Untuk rate-nya juga diganti yaitu pada 10 Januari 2020. Untuk amount-nya yaitu 1 juta. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka klik OK. Pastikan debit dan kreditnya sama, lalu record. Kita lanjut ke transaksi 6, yaitu transaksi penjualan barang dengan mata uang USD. Yang pertama kita pilih menu sales, kemudian kita pilih enter sales, lalu pilih menu invoice, kemudian kita pilih customer yang membeli barang, yaitu YG Entertainment. Setelah diklik YG Entertainment, akan muncul alamat. Kemudian kita klik invoice, nomor invoice yaitu FJ00101. Kemudian tanggal, jangan lupa kita pilih layout dengan mengubah menjadi items. Kemudian kita ubah terms of date-nya menjadi day of month after IOM. Setelah semuanya diubah, kita bisa klik OK. Kita isi tabel ship-nya yaitu 2, kemudian item number atau kode, kemudian kita isi deskripsi dari transaksi tersebut, lalu harga dan total, serta kita isi dengan taks PPN karena sesuai dengan soal. Setelah selesai semua terisi, kita cek kembali apakah sudah benar sesuai dengan transaksi yang digunakan
atau belum. Apabila belum, kita bisa mengganti. Karena ada dua barang, kita isi lagi bawahnya menggunakan ASS, kode item barang, dengan kuantiti 3, yaitu deskripsi dari pulsasi sonik. Dengan harga 36 USD serta total menjadi 108 USD. Karena dua-duanya menggunakan pajak, kita bisa mengganti taksnya menjadi dengan PPN. Lalu kita pilih kategorinya sesuai dengan soal ya. Kemudian kita klik record. Kita bisa mengecek dengan transaksi jurnalnya apakah sudah benar atau belum. Kita bisa cek dulu. Apabila sudah benar, kita bisa klik OK. Kita lanjut ke transaksi 7, yaitu transaksi penerimaan jasa. Kita bisa pilih menu sales, kemudian klik enter sales, dan layout diubah menjadi service. Lalu kita isi dengan nama customer sesuai dengan transaksi. Pilih terms menjadi COD atau cash. Kemudian kita input nomor invoice. Jangan lupa checklist tax inclusive. Kemudian kita klik date. Jika sudah sesuai dengan transaksi dari tanggal, nomor invoice, dan customer, kita bisa lanjut ke deskripsi, yaitu kita memesan jasa hair treatment. Kita pilih harga, kemudian total, kita pilih job, yaitu jasa, kemudian kita isi tax dengan PPN. Lalu kita pilih dengan kategori lokal. Kita cek semuanya, yang belum terisi kita bisa isi, sesuaikan dengan transaksi. Kita isi, pilih amount yaitu 500.000. Kemudian kita klik Ctrl R dan kita bisa melihat transaksi atau jurnal transaksi yang sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi 8, yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Kita bisa pilih menu sales, kemudian receive payment, pilih customer, yaitu Vira. Jangan lupa diubah defisit to account dengan Bank BCA. Kita isi ID atau nomor transaksi, kemudian tanggal. Setelah sudah, kita bisa lanjut ke amount present. Setelah selesai, kita bisa cek kembali apakah sudah sesuai dengan transaksi atau belum. Kita bisa klik Ctrl R, kemudian kita lihat transaksi jurnalnya. Setelah sesuai, kita bisa klik OK, kemudian klik record. Kita lanjut ke transaksi 9, yaitu transaksi penjualan barang dengan mata uang Singapura. Kita bisa pilih menu sales, kemudian pilih menu enter sales. Kita pilih layout menggunakan items, kemudian kita isi customer sesuai dengan transaksi. Karena transaksi customernya OO Sehun, kita pilih OO Sehun, kemudian kita isi nomor invoice-nya. Jangan lupa kita ganti termsnya menjadi COD. Dan tax include-nya kita checklist. Kemudian kita isi nomor invoice sesuai dengan transaksi. Lalu kita isi tanggal sesuai dengan transaksi.
yaitu tanggal 12 bulan Januari 2020. Setelah kita isi, kita cek kembali apakah sudah sesuai apa belum. Kemudian kita isi tabelnya. Karena kita membeli satu barang, bisa kita isi satu dengan items, facial, steam. Harga bisa disesuaikan dengan transaksi, yaitu 47,93 dengan total 47,93 karena kita membeli hanya satu. Karena kita menjual hanya satu, kemudian kita klik job menjadi J dengan tax PPN, kemudian pilih Ctrl R, kita lihat transaksi jurnalnya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik OK, kemudian kita klik record. Kita lanjut ke transaksi 10, yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Kita bisa klik sales, kemudian receive payment. Bisa kita pilih customer karena tanggal 12 Januari menerima perusahaan menerima pembayaran dari OO Sehun. Jadi customer kita pilih OO Sehun. Kemudian amount presentnya kita isi. Kemudian kita ganti ID-nya, tanggal jangan lupa, input data transaksi pelunasan dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 47,93. Kita bisa klik Ctrl R untuk mengecek transaksi jurnalnya. Setelah sesuai, bisa kita klik record. Kita lanjut ke transaksi 11, yaitu transaksi pelunasan piutang. Kita bisa pilih menu sales, kemudian receive payments, pilih customer YG Entertainment. Ubah kolom defisit to account menjadi cash USD. Input data transaksi pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu $55. Jangan lupa kita ubah dengan ID-nya, tanggal, lalu kita klik kolom amount receive, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik record. Kita lanjut ke transaksi 12, yaitu transaksi retur penjualan. Kita bisa pilih menu sales, kemudian enter sales. Jangan lupa layout kita ubah menjadi item. Pilih customer, yaitu YG Entertainment. Kita pilih termsnya menjadi day of month after IOM. Setelah disesuaikan, kita bisa klik OK. Jangan lupa tax inclusive-nya di unchecklist. Pilih layout menggunakan item. Kita isi tabel atau kode barang serta nama, jumlah, kemudian harganya. Dengan harga beli yaitu 36 US dollar. Jangan lupa kita pilih job menjadi P dengan kategori O. Kita menggunakan tax yaitu PPN ya. Nah, kemudian kita klik Ctrl R untuk mengecek apakah transaksi jurnalnya sudah sesuai atau belum. Setelah sesuai, kita bisa klik record.
Kemudian kita bisa pilih menu sales register. Pada sales register, pilih tab return and credit, maka akan tampil data yang diretur. Klik tombol apply to sale untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah sesuai, kita bisa klik Ctrl R dan melihat transaksi jurnalnya. Dan kita bisa klik OK. Saya Novita Aulia Salsabila akan melanjutkan transaksi berikutnya, yaitu transaksi ke-13 penjualan secara kredit melalui mata uang dolar Singapura. Pertama-tama kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Setelah itu menu invoice, untuk customernya adalah Oh Sehun. Kemudian invoice-nya FJ 150101 tanggal 15 bulan 1 2020. Untuk terminnya, karena penjualan kredit kita ganti jadi day of amount after IOM. Balance due-nya kita ganti, diskonnya 0. Kemudian klik OK. Untuk layoutnya kita ganti item, lalu kita masukkan jumlah barang, item number, full sasis Sonic sebanyak 4 dengan harga $55. Jobnya kita masukin produk. Selanjutnya 2 item untuk face trimmer dengan harga $48,8. Produk juga untuk jobnya. Kemudian rate SGD-nya kita ganti jadi 10.500. Klik OK. Kemudian kategorinya overseas. Kemudian record. Transaksi selanjutnya adalah membayar biaya telepon. Untuk pembayaran biaya telepon kita masuk ke accounts, kemudian record journal entry, masukkan ref-nya KK 160101 tanggal 16 bulan 1 2020. Membayar biaya telepon, memonya membayar biaya telepon untuk bulan Januari. Oke, kita masukkan akun debitnya, yaitu biaya telepon sebesar 1.550.000. Dan untuk kreditnya kita masukkan cash IDR sebesar 1.550. Untuk melihat jurnalnya kita klik Ctrl R, lalu muncul telepon di debit dan cash di kredit. Klik OK. Kemudian kategorinya lokal, klik record. Kemudian transaksi selanjutnya adalah membayar biaya gaji melalui mata uang IDR. Kita masukkan ref-nya KK 260101, tanggalnya 26 Januari 2020, memonya pembayaran gaji karyawan untuk bulan Januari atas nama Aldebaran. Untuk debitnya kita masuk ke salaries, wages and salaries. Oke. Sebesar 3.900.000. Dan untuk kreditnya cash sebesar 3.900.000.
kategorinya lokal. Untuk melihat jurnalnya, Ctrl R, maka terlihat di debit wages and salaries, di kreditnya cash. Klik OK, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya adalah membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Masih sama, accounts, record journal entry, kemudian masukkan refnya KK 0102 tanggal 26 sama membayar gaji karyawan untuk bulan Januari atas nama Galaxy. Untuk debitnya sama wages and salaries. Currency-nya kita rubah menjadi USD. Sorry. Senilai $268. Kreditnya cash USD sebesar $268. Kategorinya overseas karena ini mata uang USD. Kemudian untuk melihat jurnalnya, Ctrl R. Di sini sudah ada currency-nya untuk dolar dan rupiah. Klik OK. Kemudian record. Selanjutnya transaksi pemesanan jasa. Untuk transaksi pemesanan jasa masuk menu sales, kemudian enter sales. Untuk layoutnya kita ganti service, customer Hype Corporation. Kemudian termsnya adalah COD. Invoice-nya FJ 120102. Tanggalnya 12 Januari 2020. Untuk nama jasanya adalah Nail Art. Akunnya adalah service salon sebesar 250.000. Jobnya kita ganti jasa. Kemudian setelah itu hair coloring. Akunnya service salon sebesar 200.000. Jobnya jasa juga. Kemudian body message. Akunnya service salon masih. Nominalnya 550.000. Jobnya masih jasa. Oke, setelah itu kategorinya lokal. Kita klik record. Untuk melihat jurnalnya, kita masuk ke transaksi jurnal. Kemudian sales.
ada di sini. Servis salon, di debitnya trade debtors, kreditnya servis salon, kemudian close. Setelah itu perusahaan melakukan transfer bank. Untuk transfer bank, kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Karena ini transfer dari BCA to cash, maka account di atasnya kita rubah menjadi BCA. Check numbernya BKM 0001, tanggal 27 Januari 2020, sebesar 4.200.000. Untuk memonya kita ganti BCA to cash. Akunnya kita masuk ke akun cash sebesar 4.200.000. Oke, setelah itu kategorinya lokal, klik record. Untuk transaksi umum sudah selesai. Kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian ini kita masuk ke accounts, record journal entry. Untuk penyusutan aktiva tetap, kita masukkan tanggalnya 31 Januari 2020. Memonya depresiasi, store equipment journal. Untuk akun debitnya store equipment at cost sebesar 1 juta, dan di kreditnya adalah store equipment depreciation sebesar 1 juta juga. Kemudian untuk melihat jurnalnya, Ctrl R, di situ akan terlihat depresiasi. Di debit equipment at cost dan di kredit ada equipment akumulasi depreciation. Kemudian kita kategorinya lokal, kemudian record. Setelah itu, transaksi berikutnya adalah penyesuaian persediaan. Untuk itu untuk penyesuaian pilih menu inventory. Setelah inventory, adjustment. Kita masuk ke adjustment inventory. Kemudian masukkan inventory journal. Inventory journal 310/101 untuk tanggal 31 bulan 1 20. Memonya persediaan hilang. Kita masukkan akunnya, kuantitinya, kemudian kita masuk ke
Alteration Supplies. Untuk akunnya, jobnya produk, kemudian kategorinya lokal, kemudian klik record. Setelah itu, menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Aku mau minum. Menampilkan jurnal umum, pertama-tama kita klik accounts, kemudian transaction journal, kemudian all. Di sini sudah terlihat jurnal-jurnal yang telah kita buat. Kemudian untuk memperbaiki jurnal umum, kita klik yang ada tanda panahnya. Kemudian di sini bisa kita ganti akun atau sebagainya. Di sini bisa kita edit. Kemudian untuk menghapus, kita klik kanan, lalu delete general journal transaction. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiati melanjutkan menjelaskan tugas kelompok saya, yaitu JJH Beauty. Untuk yang pertama, saya memasukkan akun, lalu klik repost, klik akun, pilih akun, akun transaksi, rubah bulannya, yaitu bulan Januari tanggal 1, dan Januari 31 Januari. Klik display. Di Spotify ditampilkan dapat langsung mencetak print laporan dengan mengklik tombol print, lalu klik PDF, dan kita dapat menyimpan filenya itu di akun kita di laptop. Klik save. Kita lanjutkan melihat laporan laba rugi, menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok, penjualan, dan biaya-biaya yang ingin diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkah buat kita membuka laporan laba rugi, yaitu kita masuk ke tampilan account, yaitu kita repost, klik account, klik income statement, kita samain dari tanggalnya Januari tanggal 1 dan di akhirnya itu Januari tanggal 31. Lalu kita klik display. Berikutnya ini semua transaksi laporan laba rugi. Lalu saya akan menjelaskan laporan neraca. Close dulu. Seperti sebelumnya, kita klik repost, kita klik account, lalu start batch balance, kita klik tanggalnya Januari tanggal 1 2020, kita klik display. Udah
Berikutnya ini semua transaksinya dari laporan neraca. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari laporan arus kas. Kita close dulu. Saya akan menjelaskan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar uang kas. Komponen laporan arus kas yang didasarkan ada 3 aktivitas, yaitu dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendapatan. Berikut langkah-langkah yang membuat laporan arus kas. Pertama, kita klik Repos. Kita klik Statement of Cash Flow. Kita samakan periodenya, yaitu periode tanggal 1 Januari 2020 dan akhir dari Januari 31 Januari 2020. Kita klik Display. Dan berikut adalah transaksi-transaksi dari laporan arus kas. Baiklah, saya akan menjelaskan dari analisa laporan keuangan. Pada kontak dialog Command Center, kita klik panel analisis. Kita pilih tab sales. Lalu kita pilih tab filter. Kita pilih this year's accounting only dan kita klik all item. Pilih periodenya Januari. Kita klik OK. Dari analisis sales kita dapat menjelaskan bahwasanya dalam penjualan pada periode gambar tersebut disimpulkan bahwa pendapatan terbesar barang persediaan pada item face statement yaitu dengan persentase 88,95%, dan dapat diketahui bahwa tingkat permintaan dari akan item face statement cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tab margin. Sesuai dengan analisa margin pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat dari JJH Beauty terdapat pada item face treatment dengan persentase 21,1%, dan dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item face treatment lebih cenderung besar dibandingkan dengan item lainnya. Sekian hasil presentasi saya, terlebih terkurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.